Bab 2741, terus meningkatkan aura. Realem merupakan standar untuk mengukur kekuatan, tetapi bukan satu-satunya standar. Sepanjang sejarah, ada banyak orang jenius yang telah melampaui batas kemampuan mereka dan membunuh musuh-musuh mereka. Sang Santo ingin melihat seberapa cakapnya Julian dan apakah ia memenuhi syarat untuk mewarisi warisannya. Menurut pikirannya, selama Julian dapat tetap tak terkalahkan dalam kurun waktu tertentu pada level yang sama, dia akan memenuhi syarat untuk mewarisi jabatannya. Bagaimana jika saya tidak menjadi murid? Asal saya bisa menyebarkan keterampilannya yang unik dan membuatnya terkenal, itu sudah cukup. Pendeta itu perlahan berdiri, dan rantai serta belenggu di sekitar tubuhnya tidak terlihat. Menurutnya, sepanjang ia tidak mengerahkan seluruh tenaganya dan berada di area yang luas, belenggu itu tidak akan muncul. Dia menahan kekuatannya sendiri, lalu membuat gerakan mengundang dan berkata, "Nak, silakan." Mundurnya Six Round tampak di kejauhan. Dan di Million Mountains, ada banyak orang kuat, dan lebih banyak orang kuat terus berdatangan. Pada saat ini, mereka semua melihat pemandangan di bagian terdalam pegunungan Million, dan mereka semua menantikannya. Menantikan pertarungan ini. Mereka semua ingin melihat seberapa kuat Saint Sacrifice yang terkenal itu setelah menekan kerajaannya melawan Dewa Surgawi Agung. Pikiran Julian bergerak, dan diagram itu muncul lagi. Diagram ini muncul di langit di atas Holy Saint. Setelah mengamatinya, pendeta itu berkata dengan tenang, diagram ini memang sangat misterius. Diagram ini berisi kekuatan asli dari berbagai alam, serta prasasti dari suku es dan api. Kau juga telah memahami prasasti kedua suku tersebut dengan sangat mendalam. Namun, kau tidak bisa melawanku hanya dengan dua kemampuan ini. Orang suci itu sangat percaya diri. Meskipun diagramnya sangat misterius dan menakjubkan, itu masih belum cukup baik baginya. Ya. Julian tersenyum tipis. Pada saat ini, rangkaian gambar pun bermunculan. Sang Santo langsung terperangkap dalam formasi tersebut. Sebuah kekuatan misterius muncul dari formasi tersebut, yang menyegel Sang Santo dan membuatnya tak bisa bergerak. Selain itu, terdapat terlalu banyak kemampuan unik yang tersembunyi di dalam formasi tersebut, yang terus bermunculan dan menyerang Sang Santo. Akan tetapi, dalam menghadapi serangkaian serangan ini, Sang Santo tetap tidak terluka. Dia juga tersenyum tipis dan berkata, tubuh fisikmu sangat kuat. Aku juga telah menekan tubuh fisikku ke tingkat yang sama denganmu. Kau seharusnya tahu seberapa kuat tubuh fisikmu. Bisakah ini menyakitiku? Hancurkan. Orang suci itu berteriak pelan. Teriakan itu mengandung kekuatan dahsyat. Diagram yang diciptakan Julian mulai hancur. Ia juga mengalami serangan balik dan luka dalam. Ia memuntahkan seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah lalu mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berdiri diam, tidak bergerak lagi, tidak menyerang lagi, dan langsung berkata, "Senior, aku tidak bisa menyakitimu, kau yang menyerang. Aku tidak percaya kau bisa melukai tubuhku saat kau masih di tahap awal alam surgawi agung dengan alam tertekanmu." Julian tidak dapat melukai pengorbanan suci, jadi dia mulai menyerah. Ia yakin bahwa persembahan kepada orang suci pun tidak dapat menyakitinya. Pendeta itu mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya. Setelah merasakan kekuatan ini, Julian panik dan buru-buru berkata, "Senior, tunggu. Ada apa?" Pendeta itu menatap Julian. Julian buru-buru berkata, "Meskipun tubuhku kuat, ranahku terlalu rendah sekarang. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan tubuhku, jadi kau juga tidak bisa menggunakan kekuatan tubuhmu. Kau hanya bisa menggunakan kekuatan ranahmu untuk menyerangku." "Oh, benarkah?" Sang Santo pengorbanan mengerutkan kening, lalu mengutuk, "Lalu mengapa kau memohon belas kasihan? Siapa yang bisa melukai tubuh seorang Santo Surgawi mulia di tahap awal yang mulia Surgawi Agung?" Saint Ji dapat merasakan bahwa tubuh fisik Julian sebanding dengan puncak tahap tengah Saint Tianzun, dan sangat dekat dengan tahap akhir Saint Tianzun. Dengan tubuh fisik seperti itu, ia yakin bahwa ia tidak akan terluka setelah menekan wilayahnya. Mungkin itu tidak terjadi. Julian tersenyum tipis. "Oh." Sang pendeta menjadi tertarik, mengangkat sudut mulutnya, menyunggingkan senyum tipis, dan berkata, "Kalau begitu, cobalah saja, jika kau bisa menyakitiku, pertempuran ini adalah kemenanganmu." "Oke." Sudut mulut Julian ikut terangkat, memperlihatkan senyum. Jika pertarungan sungguhan terjadi, ia mungkin takkan mampu melukai korban suci, karena orang kuat takkan tinggal diam dan membiarkannya memukul mereka. Namun, jika ia tak menghindar, mungkin tak akan begitu. Sang pendeta meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan raut wajah tenang, dan berkata, "Serang saja aku. Aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan sihir apapun, aku juga tidak akan menghindar, dan aku tidak akan melawan balik." Orang suci itu sangat percaya diri. Sekalipun pertahanan tubuh fisiknya ditekan, setidaknya ia berada pada puncak tahap tengah Saint Tianzun. Ia tidak percaya bahwa manusia yang berada pada tahap awal dari Mahasurgawi yang mulia dapat mengeluarkan kekuatan puncak dari tahap tengah dari Mahasurgawi yang mulia. "Senior, harap perhatikan baik-baik." Julian segera memperlihatkan keterampilan uniknya naik ke surga. Dia memasuki Six Round kenaikan dalam sekejap.
Dengan bantuan seni rahasia kenaikan, auranya dari tahap awal Grid Tianzun naik ke sekitar tahap awal Wu Tianzun. Kekuatannya juga meningkat, dan ia mampu mencapai tahap awal Wu Tianzun. Itu agak terkenal. Pendeta itu tersenyum tipis dan berkata, tapi ini masih jauh dari cukup. Perjalanan masih panjang. Julian kemudian melancarkan gerakan yang bertentangan dengan kehendak langit. Dunia kecil di dalam tubuhnya terbuka seketika, dan kekuatan di dunia pun terlepas seketika. Ia pun melangkah 33 langkah, dan tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi, dan auranya pun menyatu dengan langit dan bumi. Dengan membaiknya keadaan, berkah karena melawan kehendak langit tidak lagi dianggap tinggi. Sekarang, auranya hanya membaik dari tahap awal Wu Tianzun ke tahap tengah Wu Tianzun. Terlalu kuat. Mengerikan sekali. Basis kultivasi tahap awal Grid Tianzun ditingkatkan secara paksa ke tahap tengah Wu Tianzun dengan menggunakan kekuatan magis dan keterampilan uniknya. Di Million Mountains, banyak orang kuat yang terkejut. Cukup sekian, masih ada yang lain. Pendeta itu menatap Julian yang auranya bagaikan pelangi, tersenyum tipis, lalu berkata, ini masih jauh dari cukup. Bahkan jika aku berdiri di sana dan membiarkanmu menghajarku selama ribuan tahun, kau sama sekali tidak akan bisa menyakitiku. Pikiran Julian bergerak, dan pedang awan tertinggi muncul. Dia memegang pedang awan tertinggi di tangannya, dan kekuatan asal yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terbangun pada saat ini. Kebangkitan kekuatan Dao asal memberinya peningkatan kekuatan, dan auranya pun semakin membaik. Dengan berkah Dao asal dari ribuan alam, aura Julian meningkat dari tahap tengah Martial Tianzun ke tahap akhir Martial Tianzun. Sang pendeta menyaksikan kejadian ini dengan tenang. Penampilan Julian telah melampaui ekspektasinya. Dia juga tidak menyangka bahwa manusia di tahap awal Grid Tianzun bisa, dengan banyak keterampilan unik, meningkatkan auranya ke tahap akhir Martial Tianzun. Namun, aura dan kekuatan yang ditingkatkan secara paksa seperti ini hanya dapat melawan makhluk biasa. Tidak akan sebanding dengan orang berbakat dan kuat dengan level yang sama. Yah, benar juga. Kamu memang punya aura tahap akhir Wu Tianzun, tapi perjalananmu masih panjang. Bisakah kamu mencoba meningkatkan auramu ke tahap awal Sheng Tianzun? Jiseng tersenyum tipis, lalu berkata, sekalipun kamu menguasai banyak jurus unik dan meningkatkan aura serta kekuatanmu ke tahap awal Sheng Tianzun, atau bahkan puncak tahap tengah Sheng Tianzun, apa boleh buat? Kamu tetap tidak bisa melukai tubuhku. Pendeta itu sangat percaya diri. Setelah Julian memperlihatkan serangkaian keterampilan unik, auranya telah mencapai puncak kondisinya saat ini. Aura dan kekuatannya tidak dapat ditingkatkan lagi. Kekuatannya saat ini sebanding dengan Wu Tianzun tahap akhir, yang berarti ia dapat bertarung melawan makhluk-makhluk di Wu Tianzun tahap akhir, tetapi ia hanyalah Wu Tianzun tahap akhir biasa. Memang benar aku menggunakan beberapa cara untuk meningkatkan aura dan kekuatanku sendiri, tetapi aku juga memiliki seperangkat keterampilan unik yang kuciptakan sendiri. Serangkaian keterampilan unik ini disebut San Yuan Guiyi. Paviliun Tianji di dunia luar telah menerbitkan daftar peringkat keterampilan magis, dan San Yuan Guiyi telah menjadi yang pertama dalam daftar tersebut. Suara Julian bergema di seluruh area. Bab 2742, Santo Pengorbanan yang Terluka. Oh. Setelah mendengar kata-kata Julian, orang suci juga menjadi tertarik. Dia tahu tentang Paviliun Tianji, sebuah kekuatan di dunia gelap yang bertugas mengumpulkan informasi. Selama seseorang mampu membayar harganya, seseorang dapat membeli informasi apapun dari Paviliun Tianji. Paviliun Tianji memiliki sejarah panjang. Ini dapat memungkinkan Paviliun Tianji mengeluarkan daftar kekuatan magis dan menjadikan Anda yang teratas dalam daftar tersebut. Ini cukup untuk menggambarkan sifat luar biasa dari tiga elemen yang kembali menjadi satu. Saya tidak tahu, apakah ritual yang saya buat termasuk dalam daftar. Jisheng juga sangat penasaran dengan daftar kekuatan supernatural dan keterampilan rahasia yang dikeluarkan oleh Paviliun Tianji. Meskipun ia tidak peduli dengan peringkat ini, ia juga ingin melihat apakah keahlian unik yang ia ciptakan tercatat di Paviliun Tianji. Jika tercatat, dan San Yuan Guiyi berada di peringkat pertama, maka San Yuan Guiyi akan benar-benar terkenal. Pengorbanan. Julian sedikit mengernyit dan berkata, tidak ada teknik pengorbanan di daftar 10 besar, tetapi ada keterampilan unik yang disebut mempersembahkan kurban ke langit. Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya denganmu, senior. Hehe. Sang pendeta tersenyum tipis dan bertanya, apa tingkatan pengorbanan ke surga ini? Keenam. Julian berbicara jujur. Hanya yang keenam. Wajah Santo Pengorbanan dipenuhi kekecewaan, dan jelas ia tidak terlalu puas dengan peringkat tersebut. Ia berkata dengan nada tidak puas, omong kosong Paviliun Tianji, pengorbanan ke surga adalah mantra terlarang paling misterius di pengorbanan Santo ini, dan hanya berada di peringkat ke-6. Sepertinya Paviliun Tianji sama sekali tidak memahami kekuatan pengorbanan ke surga. Mendengar ini, Julian tahu bahwa pengorbanan surga ini adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh orang suci pengorbanan. Pendeta itu tidak menghiraukannya. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, "Nak, ayo bergerak. Aku ingin tahu apa sebenarnya tiga elemen kembali ke kesatuanmu." Pada saat ini, sebuah bayangan perlahan muncul di atas diagram.
Bayangan itu perlahan menjadi lebih nyata dan akhirnya berubah menjadi sosok yang persis seperti Julian. Ini adalah inkarnasi masa lalu Julian. Seiring meningkatnya level kultivasinya, aura tubuh masa lalunya menjadi lebih kuat dan lebih nyata. Dahulu kala, ada kekuatan misterius di dalam tubuh. Kekuatan ini bersifat ilusi. Kekuatan ini bukan milik ruang dan waktu ini, juga bukan milik ruang ini. Kekuatan ini adalah kekuatan masa lalu. Melihat tubuh masa lalunya terwujud dan merasakan kekuatan masa lalu, bahkan Jitian sedikit tertegun. Kekuatan dari masa lalu. Namun, ini belum berakhir. Segera setelah itu, inkarnasi masa depan Julian muncul dan muncul di bawah diagram. Kekuatan masa depan. Pendeta itu mengerutkan kening lagi. Pada saat ini, diagram itu langsung menyatu dengan tubuh Julian. Segala sesuatu di dalam tubuh Julian menyatu membentuk kekuatan baru. Kekuatan yang terbentuk dari perpaduan semua prasasti yang telah dipelajarinya, serta kekuatan tubuh, darah, dan jiwanya. Kekuatan ini adalah kekuatannya saat ini. Tubuh masa lalu dan masa depan dengan cepat menyatu dengan tubuh Julian. Itu tidak sepenuhnya menyatu, tetapi hanya dua bayangan yang muncul di kedua sisi tubuhnya. Saat masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu sepenuhnya, muncullah suatu kekuatan yang membuat semua makhluk hidup berdebar dan gemetar ketakutan. Julian langsung bergerak dan muncul di hadapan Sang Santo. Saat ia muncul, telapak tangannya sudah jatuh dan mendarat di dada Sang Santo. Tubuh pendeta itu mundur beberapa langkah, dan sebuah retakan kecil muncul di kulit dadanya, dan jejak darah mengalir keluar. Setelah Julian menyerang, dia segera mundur. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Pukulan ini menghabiskan seluruh kekuatannya saat ini, di masa lalu, dan di masa mendatang. Setelah pukulan itu, dia terjatuh dan duduk bersila di tanah. Meskipun lemah dan kehilangan kemampuan bertarungnya, ia masih tersenyum. Ia memandang Santo pengorbanan yang tak jauh darinya dan berkata sambil tersenyum, "Senior, ada bekas luka di tubuhmu, dan berdarah. Sesuai kata-katamu sebelumnya, asalkan aku bisa melukaimu sedikit saja, akulah pemenangnya." Julian menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan itu saja. Itu hanya cukup untuk melukai pendeta suci, dan itu setelah dia menekan wilayah dan kekuatan fisiknya. Kalau tidak, dengan kekuatan Julian saat ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencakar orang suci. Ada keterkejutan di wajah cantik pendeta itu. Setelah sekian lama, ia memuji, lumayan, kombinasi tiga elemen yang bagus. Kau memenangkan pertempuran ini dan aku kalah. Julian hanya melukai Sein, tetapi luka ini tidak berpengaruh padanya sama sekali. Bahkan sekarang, luka kecil di dadanya telah sembuh. Pendeta itu muncul di atas batu bundar. Ia duduk bersila dan menatap Julian yang sedang berlatih Qigong untuk memulihkan tenaganya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, sungguh trinitas yang menyatu. Trinitasmu sungguh menakjubkan. Dilihat dari kekuatanmu saat ini, itu belum cukup untuk menjadi nomor satu dalam daftar kemampuan sihir. Namun, ranahmu masih rendah. Jika diberi waktu, bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi nomor satu. Sepertinya Paviliun Tianji masih memiliki mata yang tajam. Aku penasaran bagaimana kau, seorang anak kecil, bisa mengolah kekuatan masa lalu dan masa depan. Mungkin itu kebetulan, kata Julian ringan. Fakta bahwa ia mampu mengolah tiga elemen menjadi satu sepenuhnya karena kesempatan dan keberuntungannya. Sekalipun dia memberitahu mereka caranya, tidak ada makhluk hidup yang mampu mempraktikkannya dengan sukses. Kau telah menguasai keahlian yang begitu unik, jadi kau sebenarnya tidak perlu mempelajari keahlian unikku. Namun, prasasti klanku masih sangat berguna untukmu. Diagram yang kau buat terlalu mendalam. Aku juga bisa merasakan bahwa semakin banyak prasasti yang kau pahami, semakin kuat diagramnya. Pada waktunya, diagram ini saja akan mampu melampaui semua pahlawan. Pendeta itu memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Julian. Seketika, dengan lambaian tangannya, beberapa prasasti misterius muncul. Ini adalah prasasti asli klan kami. Prasasti asli ini muncul saat saya lahir. Semoga bermanfaat. Setelah pendeta itu mengatakan hal itu, tubuhnya menghilang. Batu bundar di bawah kakinya juga menghilang dari pandangan Julian. Mayatnya telah menghilang, tetapi suaranya masih bergema di area itu. Wah, aku tidak bisa memberimu perintah tertulis sekarang untuk memintamu membawanya ke suku emas, kayu, dan tanah. Ketika kita kalah perang, banyak suku dipenjara di sini. Mereka sangat membenci kita, bagaimana mungkin mereka mematuhi perintah kita lagi? Kau harus mencari tahu sendiri prasasti asli ketiga suku itu. Suara pendeta itu perlahan melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Julian menatap prasasti klan pengorbanan di depannya, lalu melambaikan tangannya dan menerimanya. Prasasti asli dari klan manapun akan berguna baginya. Dia tidak pernah memiliki terlalu banyak prasasti asli. Hal ini dikarenakan ia dapat memadukan semua prasasti yang dipahaminya ke dalam susunan diagram. Pengorbanan suci tidak lagi peduli dengan binatang purba. Ini kesempatan kita. Cepat. Dengan lenyapnya jasad Santo Sacrifice, orang-orang kuat di Pegunungan Milion menjadi gelisah dan segera menyerbu ke arah kedalaman Pegunungan Milion. Boom!
Tubuh seorang pria kuat yang berlari di depan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola kabut darah yang memenuhi langit. Sebuah suara penuh ketidakpedulian terdengar. Keluar, kalau kamu maju selangkah lagi, kamu akan mati. Inilah suara kurban suci. Suara ini dingin dan kejam, sangat berbeda dengan saat sebelumnya dia muncul dan bertarung dengan Julian. Seorang dewa surgawi suci terbunuh dengan cara ini, dan orang-orang kuat lainnya tidak berani bertindak gegabah. Mereka mundur dengan cepat dan meninggalkan Million Mountains. Kita tunggu saja di sini sampai anak itu keluar dan mengambil hartanya. Benar, sekalipun dia punya hubungan dengan Santo Pengorbanan tidak bisa meninggalkan gunung ini. Dia tidak bisa ikut campur dalam urusan kita di luar gunung. Orang-orang kuat ini takut pada pengorbanan suci, tetapi mereka tidak takut pada Julian. Sekalipun Julian memperlihatkan kekuatan yang mengerikan, wilayah kekuasaannya terlalu rendah, dan banyak orang kuat yang hadir yakin bahwa mereka dapat membunuhnya. Bab 2743, Burung Babi. Banyak pria kuat telah mengundurkan diri dari Million Mountains. Karena kehadiran Imam Suci, mereka tidak dapat masuk lebih dalam. Namun, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan baik ini, jadi mereka tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Selain itu, Julian juga mendapatkan prasasti asli klan pengorbanan, yang juga merupakan keberuntungan besar. Ditambah lagi, keterampilan unik yang ditunjukkan Julian terlalu kuat, para Saint ini semua mengincarnya. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka akan semakin meningkat. Melihat tidak ada makhluk hidup yang berani masuk, Julian menghela napas lega. Sekarang, dia sungguh-sungguh berusaha memulihkan tenaganya yang terkuras. Begitu kekuatannya pulih, tibalah waktunya baginya untuk mencari peruntungan. Jauh di dalam Million Mountains, ada sebuah ngarai misterius. Prasasti-prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di ngarai ini. Prasasti-prasasti ini berkumpul membentuk cahaya ungu yang melesat ke langit, menjadikan area ini sangat misterius. Di dunia bawah tanah di bagian terdalam ngarai. Di sini, seekor babi hitam kecil duduk bersila seperti manusia. Meski berbadan babi, berdiri dengan kaki belakang, dan bertangan manusia, kepalanya masih memiliki beberapa ciri babi. Dia benar-benar hitam, dan memiliki surai hitam di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, anak babi itu perlahan membuka matanya. Prasasti asli tempat ini akhirnya akan terwujud secara keseluruhan. Babi hitam itu membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Di kehidupan sebelumnya, anak babi itu adalah manusia di abad ke-21. Ia adalah seorang bajingan kecil yang melakukan segala macam kejahatan, termasuk prostitusi, perjudian, dan narkoba. Akhirnya, ia terlilit utang. Demi mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, ia ditipu dan dikirim ke luar negeri untuk melakukan penipuan. Pada akhirnya, mereka tidak berguna lagi, jadi ginjal mereka dipotong dan organ mereka dijual. Saat aku terbangun lagi, aku ada di sini. Setelah ia terbangun, ia dikelilingi oleh kekuatan misterius. Kekuatan ini perlahan-lahan berubah menjadi tubuhnya saat ini dan perlahan-lahan memelihara jiwanya. Jangan tertipu oleh tubuh babinya. Pertahanannya sangat mengerikan, mencapai level Saint Tianzun. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya juga telah mencapai tingkat Saint Tianzun. Prasasti asli di sini lahir bersamanya dan menjadi miliknya. Selama proses kehamilan, ia juga mempelajari beberapa hal tentang dunia ini melalui prasasti asli yang menyertai tindakannya. Siapa? Pada saat ini, babi hitam kecil itu tiba-tiba menjerit. Sebelum dia sempat berdiri, dua tamu tak diundang muncul. Binatang purba ini, ternyata babi hitam kecil. Julian tercengang. Bahkan peringkat ke-6 pun bingung dan berkata, ini tidak masuk akal. Secara logika, ras asli yang lahir belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana mungkin itu babi? Mendengar ini, babi hitam kecil itu menjadi tidak senang dan berdiri. Akan tetapi, ia sangat kecil, tingginya kurang dari 1 meter, dan ia tampak lucu karena ia berdiri dengan kaki belakangnya. Babi hitam kecil itu berkata dengan nada tidak puas, aku adalah binatang suci, aku adalah burung babi, ras yang belum pernah ada sebelumnya, aku adalah leluhur klan burung babi, pada waktunya, klan burung babi akan menjadi ras terkuat di dunia. Babi hitam kecil tampak bangga. Penampilan itu sangat lucu. Ia menatap Julian dan Six Round, sekilas ia melihat mereka. Ia menunjuk mereka dan berkata, kalian datang tepat waktu. Mulai sekarang, kalian adalah bawahanku. Ikuti aku untuk menjelajahi dunia dan memajukan klan babi burung pipit. Julian dan Six Round saling memandang. Six Round mengerutkan kening dan berkata, babi hutan kecil ini adalah Saint Tianzun yang asli. Ia lahir pada tahap awal Saint Tianzun. Ini sungguh luar biasa dan agak rumit. Tidak mudah untuk menangkapnya. Benar, Julian juga berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kalau meminta Senior Ji untuk membunuh babi hutan kecil ini, lalu kita bisa mengambil prasasti asli dari tempat ini dan kemudian mundur. Keduanya berkomunikasi dengan suara rendah. Namun, ketika babi hitam kecil itu mendengar hal ini, bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya berdiri. Dia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan dia tahu bahwa ada orang yang menakutkan dan berkuasa di dekat sini. Hei, sobat, aku cuma bercanda.
Babi hitam kecil berkata dengan serius, mulai hari ini, Santo ini, tidak, babi hitam kecil ini akan mengikutimu dan menjelajahi dunia bersama kalian. Babi hitam kecil tidak ingin mati sesaat setelah dilahirkan kembali. Dia juga ingin melampaui area ini, membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia luar, dan mencapai sesuatu. Ambil prasasti aslinya, dan aku akan mengikutimu. Mendengar ini, Julian akhirnya merasa puas. Ia menyimpan prasasti asli tempat ini, menatap babi hitam kecil itu, dan berkata, babi hitam kecil, ikut aku. Anak babi itu tampak tidak puas dan mengoreksi, aku bukan babi hitam kecil. Aku anak babi yang agung dan perkasa. Bagaimana kau bisa menyebutku makhluk rendahan? Suzaku, ikut aku. Julian melambaikan tangan padanya. Setelah itu, Julian meninggalkan dunia bawah tanah ini. Tak lama kemudian, dia keluar. Hahaha, akhirnya aku terlahir kembali. Begitu dia meninggalkan dunia bawah tanah, babi hitam kecil tertawa terbahak-bahak, dan tawanya sungguh tidak senonoh. Senior. Julian memandang ke tempat di mana Santo pengorbanan muncul sebelumnya, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, senior. Suatu hari nanti ketika aku mempelajari prasasti asli dunia gelap di luar sana, aku pasti akan datang dan membawamu pergi. Pergi, jangan mengandalkannya. Sebuah suara terdengar di area ini. Sejak aku gagal, aku tak pernah berpikir untuk pergi. Pergilah. Aku akan tidur. Kuharap saat aku bangun nanti, aku bisa mendengar tentang perbuatan-perbuatanmu yang mulia yang telah membuat dunia yang gelap ini terkenal. Suara pendeta itu makin melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Julian dan Six Round saling memandang. Julian berkata, sekarang di luar pegunungan 100.000, hanya ada orang-orang kuat. Jika kita pergi seperti ini, akan sulit bagi kita untuk keluar hidup-hidup. Kita harus menemukan cara. Saya takut pada benang. Babi hitam kecil berkata dengan acuh tak acuh, mereka hanya semut. Santo ini bisa dengan mudah membunuh mereka. Julian dan Six Round melirik babi hitam kecil itu. Six Round mengerutkan kening dan berkata, babi hitam kecil ini memberiku firasat yang sangat tidak bisa diandalkan. Julian mengangguk dan berkata, yah, aku juga merasa dia tidak bisa diandalkan. Kita tidak bisa menaruh harapan padanya. Jika kita meninggalkan Gunung Baiwan, kita pasti akan dikepung. Selama percakapan mereka, babi hitam kecil itu menghilang. Di luar jutaan gunung, datanglah gelombang kekuatan yang dahsyat, diikuti oleh gempa bumi dan tanah mulai berguncang dan retak. Julian dan Six Round saling berpandangan, keduanya menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka berjalan keluar dari Million Mountains. Di luar jutaan gunung, tanah retak, dan banyak makhluk tergeletak berantakan di tanah. Makhluk-makhluk ini tergeletak di tanah dan menjerit kesakitan. Burung babi itu hinggap di tubuh seorang pria, menyilangkan kaki, dan berkata dengan wajah tegas, itu cuma semut. Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Julian mengacungkan jempol dan memuji, hebat. Ia sangat menyadari betapa kuatnya makhluk-makhluk ini. Di antara mereka, terdapat tak kurang dari 10 dewa surgawi suci, dan bahkan ada satu yang berada di tahap tengah dewa surgawi suci. Namun, dalam sekejap, mereka semua dibunuh oleh babi hitam kecil. Babi hitam kecil ini sangat kuat. Six Round tidak dapat menahan diri untuk menggerakkan otot-otot di sudut mulutnya. Ini mengerikan. Halo. Babi hitam kecil langsung muncul di depan Julian dan bertanya, apa hubunganmu dengan senior di gunung itu? Bab 2744. Babi hitam kecil berhati hitam. Ketika tiba saatnya mempersembahkan korban kepada orang suci, babi dan burung masih sangat waspada. Begitu ia sadar kembali, ia dikelilingi oleh sekumpulan prasasti misterius dan ia tak bisa pergi. Namun, seiring kesadarannya semakin kuat, ia mampu merasakan keberadaan mengerikan di dekat tempat kelahirannya. Keberadaan yang mengerikan ini masih ditakuti bahkan sekarang setelah ia dilahirkan. Sebelumnya, ia hanya memahami prasasti yang menyertai kelahirannya dan tidak memperhatikan dunia luar, serta tidak mengetahui hubungan antara Julian dan Sang Santo. Julian berkata dengan tenang, seorang pria kuat tak tertandingi terjebak di sini karena suatu alasan. Tidak bisa pergi. Mata anak babi itu berputar-putar, tampak selucu yang dia bayangkan. Ya. Julian meliriknya dan berkata, hanya saja dia tidak ingin pergi karena suatu alasan. Kultivasinya telah mencapai ranah Tongtian. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menjebaknya. Julian khawatir babi hitam kecil itu tidak akan berperilaku baik dan akan lepas kendali tanpa adanya pengendalian dari pengorbanan suci. Oh. Babi hitam kecil mengeluarkan kata, oh. Julian menatapnya dan bertanya, ada lagi. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Babi hitam kecil berpikir sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, katakan padaku, dunia macam apa ini? Babi hitam kecil memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalunya, dan kehidupan masa lalunya tidak terlalu memuaskan. Setelah ia membangkitkan kesadarannya di kehidupan ini, ia memahami beberapa hal di langit dan bumi melalui pemahamannya terhadap prasasti langit dan bumi, tetapi itu hanyalah pemahaman umum. Ia hanya memahami beberapa hal tentang kultivasi dan mengetahui bahwa ini adalah dunia kultivasi.
Dia juga tahu tentang sistem kultivasi dan tahu bahwa kekuatannya saat ini sangat kuat, hampir berdiri di puncak piramida dunia ini. Namun, rinciannya tidak dipahami dengan baik. Ini penjara, kata Julian dengan santai. Penjara. Babi hitam kecil tercengang. Benar, Julian mengangguk dan berkata, meskipun dunia ini luas, ini adalah penjara. Makhluk-makhluk di dunia ini tidak bisa keluar. Aku datang dari dunia luar untuk menemukan sesuatu di dunia penjara ini. Kau lahir di dunia penjara. Secara teori, kau juga terjebak di dunia ini. Bahkan jika kau mencapai tingkat Saint Tianzun, kau hanya bisa tinggal di dunia penjara dan tidak bisa pergi ke dunia luar. Perkataan Julian membuat babi hitam kecil sangat tertekan. Aku tidak percaya, babi hitam kecil langsung bicara. Julian menunjuk ke kejauhan dan berkata, formasinya tidak jauh. Pergi dan coba lihat apakah kau bisa pergi. Babi dan burung pipit tidak percaya pada kejahatan. Tubuhnya berkelebat dan lenyap di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di lokasi formasi dunia penjara. Begitu dia muncul, dia merasakan keberadaan formasi itu dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Meskipun kuat, ia tidak mampu mengguncang formasi tersebut. Kekuatan dahsyatnya menghantam formasi, tetapi hanya menimbulkan sedikit riak pada formasi tersebut. Bahkan formasi super ini pun tidak mengalami fluktuasi apapun. Dia terus mencoba, tetapi tidak berhasil. Dia datang kepada Julian dengan raut wajah frustrasi, menatapnya, dan bertanya, bisakah kamu pergi? Tentu. Julian berkata dengan serius, saya punya harta karun untuk ditinggalkan. Bawa aku pergi. Wajah babi hitam kecil tampak memohon. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi ini dibentuk oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak pula orang yang akan keluar. Tak seorang pun bisa membawa makhluk-makhluk di sini, bahkan jika aku memegang senjata ajaib yang kugunakan untuk masuk. Burung babi itu duduk di tanah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku berencana untuk membuat gebrakan besar dan mencapai sesuatu, tapi aku tak menyangka akan jadi tawanan sejak lahir. Dia memiliki wajah sedih. Julian menatapnya dan berkata, kamu tidak perlu depresi. Dunia penjara ini cukup luas dan ada banyak makhluk hidup. Kamu bisa hidup dengan baik di dunia penjara. Kamu tidak tahu apa-apa. Burung babi berkata, aku tidak ingin tinggal di dunia kecil ini. Aku ingin menjelajah ke dunia yang lebih luas. Suatu hari nanti, kau mungkin bisa pergi, kata Julian ringan. Benarkah? Babi hitam kecil tampak gembira. Benar. Kapan? Begitu aku memahami prasasti asli semua ras di dunia gelap, aku akan bisa membuka formasi, lalu kau bisa pergi. Babi hitam kecil, yang baru saja berdiri, kehilangan seluruh tenaganya saat mendengar ini dan duduk di tanah. Baiklah, ayo pergi. Julian berjalan maju. Prasasti asli telah ditemukan, dan prasasti asli klan kurban juga telah ditemukan. Perjalanan ke dunia regional ini telah menghasilkan banyak hal. Babi hitam kecil itu segera berdiri dan mengikuti Julian dengan gembira. Julian kembali ke kediaman sebelumnya. Sarah, aku kembali. Sebelum memasuki rumah, Julian mulai berteriak. Namun, setelah memasuki halaman, sosok Sarah tidak ditemukan. Bahkan di area pegunungan suci ini, Julian tidak merasakan kehadiran Sarah. Ada apa? Di mana orang-orangnya? Julian mengerutkan kening. Dia berkomunikasi dengan sangat baik. Namun, tidak ada respons atau gerakan terhadap tulisan yang telah ia berikan kepada Sarah sebelumnya. Baru pada saat itulah Julian menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melambaikan tangannya dengan santai, lalu beberapa prasasti ajaib muncul, dan pemandangan di sini pun terproduksi. Sebuah gambar muncul. Adegan ini memperlihatkan Sarah berlatih setelah Julian pergi. Segera setelah itu, seorang lelaki tua muncul, menyegel Sarah, dan membawa Sarah pergi. Master Pedang Gunung Kesepian. Wajah Julian berubah muram, dan ia mengepalkan tinjunya. Ekspresinya dipenuhi niat membunuh. Ia melirik Six Round dan memerintahkan, aku ingin informasi tentang Busan. Aku ingin semua informasi tentang Santo Pedang Busan. Aku bukan bawahanmu, dan aku juga bukan pesuruhmu. Six Round tampak tidak puas dan menggumamkan beberapa patah kata, tetapi ketika melihat ekspresi Julian, dia tidak banyak bicara dan pergi mencari informasi. Dia pergi cepat-cepat dan kembali cepat-cepat. Bagaimana? Julian bertanya dengan wajah serius. The Six Tun berkata, Busan adalah sebuah sekte di dunia penjara. Santo Pedang Busan adalah guru Busan. Kultivasinya berada di tingkat menengah Saint Tianzun. Ilmu pedangnya sangat aneh. Meskipun kekuatannya di dunia penjara bukanlah yang teratas, tak ada makhluk hidup yang berani memprovokasinya. Tahap tengah dari Dewa Surgawi Suci. Julian mengerutkan kening, lalu menatap babi hitam kecil itu dan berkata, babi hitam kecil, tolong aku. Tidak. Babi hitam kecil duduk di kursi, menyilangkan kaki, dan memakan buah spiritual ungu. Ia tampak seolah tidak ada hubungannya dengan masalah ini dan berkata dengan tenang, istrimu yang ditangkap, bukan istriku. Kecuali aku menyelamatkan istrimu, biarkan dia tinggal bersamaku semalam. Energi dahsyat dan dahsyat meletus dari tubuh Julian. Kamu marah.
Tanya babi hitam kecil acuh tak acuh. Marah itu tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Julian menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan amarah di hatinya, dan berkata, ada banyak wanita cantik di dunia ini, bantu aku menghancurkan Gusan dan menyelamatkan Sarah, dan aku akan memperkenalkanmu pada wanita-wanita cantik di masa depan. Saya ingin prasasti dari tetua di pegunungan. Babi hitam kecil memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan harganya. Untukmu. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan prasasti klan pengorbanan yang diwariskan kepadanya oleh orang suci pengorbanan muncul di depan babi hitam kecil itu. Tentu saja, dia menyalinnya. Di tangannya, ia masih menyimpan prasasti asli klan Ji. Babi hitam kecil dengan senang hati menerima prasasti itu dan berkata dengan acuh tak acuh, gunung kesepian apa, pedang suci gunung kesepian apa, aku bisa menghancurkannya dalam sekejap mata. Bab 2745, Burung Babi yang Sombong. Tingkah laku babi hitam kecil itu sungguh menjijikkan. Namun, dia sangat kuat dan Julian tidak punya pilihan selain setuju untuk memberinya prasasti klan pengorbanan. Ayo pergi ke Gusan, kata babi hitam kecil dengan acuh tak acuh. Gunung yang sepi. Setelah Master Pedang Gunung Kesepian menculik Sarah, dia merawatnya dengan baik. Di sebuah rumah bangsawan di belakang bukit Gunung Gusan. Master Pedang Gunung Kesepian menyegel kultivasi Sarah dan membentuk formasi di sekitar halaman, tetapi selain itu, dia tidak membatasi kebebasannya. Sarah duduk di area istirahat di halaman, menatap lelaki tua malang di depannya dengan wajah muram. Ekspresi itu sungguh menjijikkan. Cantik, kau tak bisa kabur. Ini gunung kesepian, ini wilayahku. Sekalipun segelnya rusak, kau tak bisa kabur. Aku akan merusak segelmu, dan kau akan berlatih untukku dengan patuh. Dengan potensimu, kultivasimu akan segera meningkat, dan kau bisa memberiku kekuatan ketika saatnya tiba. Sang Master Pedang dari Lonely Mountain mulai menunjukkan kesopanannya. Akan tetapi, Sarah tidak dapat mendengar apapun dan hanya bersenandung pelan. Boom! Gusan mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Senyum di wajahnya pun lenyap, digantikan wajah muram, dan ia berkata dengan suara dingin, jangan malu-malu. Aku membiarkanmu menjadi simpanan Gusan karena aku sangat mengagumimu. Terus terang saja, kau bukan apa-apa. Kau hanya jalang, kau budak seks, dan kau hanyalah alat untukku meningkatkan kekuasaanku. Sarah menatapnya dengan dingin tanpa mengatakan sepatah kata pun. Beri aku satu kesempatan untuk memikirkannya lagi. Jika kau tidak setuju, aku akan menanamkan tanda di tubuhmu, menghapus jiwamu, dan menjadikanmu bonekaku sepenuhnya. Ancam Master Pedang Gunung Kesepian. Ini adalah solusi terburuk yang mungkin. Dia pun tidak menginginkan ini. Apa yang diinginkannya adalah kecantikan yang hidup. Seorang wanita cantik yang punya pikiran, jiwa dan pendapat, dan juga seorang wanita cantik yang sangat setia kepadanya. Bukan boneka, bukan mayat berjalan. Pada titik ini, Sarah tidak berdaya. Yang dapat dilakukannya sekarang adalah menunda waktu semampunya. Namun dia juga khawatir. Karena pedang suci Gunung Kesepian sangat kuat, dan kultivasinya berada di tahap tengah Saint Tianzun. Bahkan jika Julian bergegas kembali, dia tidak akan sebanding dengannya. Dia khawatir Julian akan datang untuk menyelamatkannya dan kehilangan nyawanya. Baiklah, aku janji. Sarah berkata dengan mata berkaca-kaca, tapi, sebelum tingkat kultivasiku meningkat, kalian tidak boleh menyentuhku. Jika suamiku datang menyelamatkanku, kalian tidak boleh membunuhnya. Benar, itu masuk akal. Saint Pedang Gunung Kesepian tersenyum lagi dan berkata, jangan khawatir, jika dia datang ke Gunung Kesepianku, aku tidak hanya tidak akan membunuhnya, aku juga akan menerimanya sebagai muridku dan mengajarinya ilmu pedang tertinggi. Dan selama kau memberiku kekuatan secara teratur dan melayaniku sepenuh hati, aku akan mengizinkanmu bertemu dengannya. Di mata Master Pedang Gunung Kesepian, Sarah adalah orang yang memberikan kekuatan. Setelah mencapai levelnya, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya. Di Gusannya saja, dia membesarkan banyak sekali murid perempuan, dan semua murid perempuan ini adalah wanitanya. Murid-murid perempuannya begitu banyak sehingga dia tidak tahu berapa jumlah wanita yang dimilikinya, dan begitu banyak pula yang tidak dapat dia ingat nama-nama mereka. Saint Pedang Gunung Kesepian pergi untuk membuka segel Sarah, lalu tersenyum dan berkata, ada formasi waktu di sini, kau bisa berlatih dengan tenang, dan berusahalah untuk meningkatkan alammu ke alam Wu Tianzun sesegera mungkin, sehingga bisa membantuku. Kultivasi Sarah terlalu rendah, bahkan Master Pedang Gunung Kesepian terlalu meremehkan untuk menyerap kekuatan ini. Setelah meninggalkan sepatah kata, dia berbalik dan pergi. Sarah, di sisi lain, mulai menggunakan prasasti yang ditinggalkan Julian untuk berkomunikasi dengan Julian. Dia memperingatkan Julian agar tidak datang menyelamatkannya, kalau tidak dia akan kehilangan nyawanya. Karena pedang suci Gunung Kesepian terlalu kuat, dan dia tidak berpikir bahwa Julian, dengan levelnya saat ini, dapat membawanya pergi dari Gunung Kesepian. Julian sedang dalam perjalanan. Setelah menerima transmisi suara Sarah, ia menghela napas lega dan bertanya, istriku, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa untuk saat ini. Jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri.
Pergilah dan lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Hidupku hanya milikmu. Tak seorang pun boleh menyentuhku. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Aku akan menghancurkan gunung kesepian. Ada niat membunuh dalam suara Julian. Naga itu memiliki sisik terbalik, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Titik lemah Julian adalah Sarah. Meskipun ia bukan tandingan Busan, kali ini ia ditemani oleh babi hitam kecil yang menakutkan. Julian menahan amarahnya dan mendesak, cepatlah. Babi hitam kecil dan anak babi itu berjalan perlahan ke depan dan berkata dengan tenang, kenapa kalian panik? Istrimu sudah lama berada di tangan Master Pedang Gunung Kesepian. Kesuciannya sudah tidak aman lagi. Sekalipun kita bergegas, itu akan sia-sia. Lagi pula, kepalamu sudah hijau. Babi hitam kecil, jangan pergi terlalu jauh, kata Julian dengan wajah serius. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Babi hitam kecil meliriknya dan berkata dengan nada menghina, kau baru seorang yang mulia surgawi agung tahap awal, apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan memprovokasiku. Kalau kau membuatku marah, aku tidak akan membantumu. Kamu hebat. Julian mengacungkan ibu jarinya dan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu sekarang, tapi cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu. Percaya atau tidak, aku bisa menjatuhkanmu sekarang juga, kata babi itu dengan acuh tak acuh. Kau mencobanya. Julian menatapnya dengan dingin. Sudahlah. Babi hitam kecil memikirkannya, tetapi tetap tidak bergerak. Ia berkata dengan tenang, jangan berpikir tubuhmu benar-benar kuat. Tidak sulit bagiku untuk menghancurkan tubuhmu dan melukaimu. Jangan anggap aku hanya berada di tahap awal Saint Tianzun, tetapi kekuatanku jauh di luar imajinasimu. Oke, berhenti bicara. Six Round berkata, lebih penting menyelamatkan orang sekarang. Tapi, aku cukup suka sifat babi hitam kecil ini. Itu babi hitam kecil. Babi hitam kecil mengoreksi, ku dengar kau memanggilku babi hitam kecil, aku takkan melakukannya lagi. Berhenti bicara omong kosong dan lanjutkan urusanmu. Kau pasti akan mendapatkan keuntungan setelah misi ini selesai. Julian juga sedikit tidak sabar, tetapi dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi babi hitam kecil ini. Oh, aku ingin sekali merokok. Aku rindu bau rokok, kata babi hitam kecil malas. Mendengar ini, otot-otot wajah Julian tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Babi hitam kecil ini lahir di dunia penjara. Asap adalah sesuatu yang pernah muncul di bumi dan merupakan ciri khas bumi. Sekarang, asap pada dasarnya sudah punah. Bagaimana dia tahu ini? Anda. Julian menatapnya dan bertanya, kamu bahkan tahu tentang rokok. Kenapa, kau juga tahu itu? Babi hitam kecil melirik Julian. Saya pernah menghisapnya, kata Julian, ketika saya masih lemah dan fana, saya sangat menyukainya, tetapi seiring dengan peningkatan kultivasi saya berhenti menghisapnya. Kamu dari bumi. Babi hitam kecil langsung bersemangat, lalu melompat untuk menjaga tinggi badannya tetap seimbang dengan Julian. Ia menggenggam tangan Julian dan berkata dengan penuh semangat, saudara senegara, aku pasti akan membantumu. Bukankah kau nenek moyang babi dan burung pipit? Apa hubunganmu dengan bumi? Six Round tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bawa aku kembali ke bumi, kata babi hitam kecil penuh semangat, aku ingin kembali dan pamer. Aku ingin menghancurkan semua orang yang memandang rendahku. Dan gadis cantik di sekolah yang mengira dirinya murni tapi sebenarnya jalang itu berhubungan dengan pria kaya generasi kedua yang memandang rendahku karena latar belakangku yang sederhana dan bahkan mengkonfrontasiku di depan umum untuk mempermalukanku. Aku ingin kembali dan menghancurkannya di bawahku. Babi hitam kecil itu menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Bab 2746, Pukulan yang Menghancurkan Dunia. Julian menatap babi hitam kecil itu dengan ekspresi aneh. Apakah kau benar-benar dari bumi? Ia tampak bingung dan berkata, kau lahir di dunia penjara. Kau adalah leluhur dari ras yang tak pernah muncul di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Apa hubunganmu dengan bumi? Aku juga tidak tahu. Babi hitam kecil berkata, saya berasal dari bumi. Karena menginginkan pekerjaan bergaji tinggi, saya ditipu dan dikirim ke luar negeri. Saya penipu. Setelah saya tidak berguna lagi, ginjal saya dipotong dan semua organ saya dijual. Saya akhirnya terbaring mati di jalanan. Tahun berapa kamu lahir? Tanya Julian. Lahir tahun 1990, kata babi hitam kecil dengan wajah sedih, di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar sengsara. Setelah aku meninggal, aku terbangun kembali, dan kesadaranku dikelilingi oleh sekumpulan prasasti misterius. Aku perlahan-lahan merasakan dunia dan memulai jalur kultivasi. Kamu kira-kira seumuran denganku. Kamu dari negara mana? Tanya Julian. Daxia. Kota itu. Di sungai. Semakin dekat, Six Round melirik mereka berdua dan tak bisa menahan diri untuk bertanya, kalian teman sekelas. Pernahkah kau mendengar tentang Daxia Long Shuai? Julian menatap babi hitam kecil di depannya. Long Shuai, menantu yang menikah dengan keluarga Hansel, akhirnya bercerai, dan pergi ke perbatasan untuk memadamkan pemberontakan, Tabib Agung Daxia. Babi hitam kecil juga menatap Julian dengan kaget. Itu aku. Julian mengangguk.
Haha, babi hitam kecil tak kuasa menahan tawa, lalu mengangkat kakinya dan menendang Julian. Tendangan ini sangat kuat. Meskipun tubuh fisik Julian tak tertandingi, ia tetap terbanting. Tubuhnya jatuh terbanting di kejauhan, menghancurkan pegunungan. Kamu. Julian memanjat keluar dari reruntuhan dengan panik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Babi hitam kecil berkata dengan acuh tak acuh, di kehidupanku sebelumnya, kaulah yang kukagumi dan kuiri. Sekarang karena aku lebih kuat darimu, wajar saja aku harus menindasmu. Hehe, rasanya sungguh nikmat. Wajah Julian berubah pucat. Meski dia tampak sangat acak-acakan, dia tidak terluka. Demi saudara-saudara sebangsa kita, istrimu, Sarah, akan diselamatkan. Saat kau memutar ulang adegan tadi, aku merasa dia tampak familiar, tetapi dia mengenakan kostum kuno, jadi aku tidak mengenalinya dan tidak berani mengenalinya. Babi hitam kecil berkata dengan acuh tak acuh, awalnya, Sarah adalah gadis paling jelek di sungai. Kemudian, setelah kau menyembuhkannya, dia menjadi sangat cantik. Aku bahkan masturbasi di depan fotonya. Wow, tubuhnya sungguh menakjubkan. Pixie berani mengatakan apa saja. Ekspresi Julian tampak sangat aneh. Six Round berkata tepat waktu, babi kecil, disinilah letak kesalahanmu. Seperti kata pepatah, istri teman tidak boleh diganggu, meskipun kamu memiliki pikiran jahat. Dunia kultivasi ini, ribuan alam, dunia gelap yang luas, ras yang tak terhitung jumlahnya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya, hal yang paling berlimpah adalah wanita, hal yang paling berlimpah adalah wanita cantik. Aku tahu, aku baru ingat hal-hal ini. Aku pasti tidak akan menindas istri kakakku, kata babi hitam kecil dengan ekspresi riang di wajahnya. Julian tidak mengatakan apapun. Ayo pergi, kata babi hitam kecil. Mereka bergerak maju dengan cepat, tubuh mereka menghilang dari area tersebut, dan saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di luar Lonely Mountain. Di depan ada Gunung Suci. Gunung Suci dilindungi oleh formasi yang kuat. Bahkan melalui formasi tersebut, seseorang dapat merasakan niat pedang yang kuat. Raja Naga, kaulah yang berhak memutuskan bagaimana menyelamatkannya. Babi hitam kecil melirik Julian dan berkata, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Jangan khawatir. Julian terdiam sejenak, lalu berkata dengan lantang, Julian, datanglah dan beri penghormatanmu pada gunung ini. Suara Julian bergema di seluruh area. Saat suara itu menyebar, formasi Gunung Suci terbuka, dan seorang lelaki tua berwajah muram muncul. Ia berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung, menatap seorang pemuda, seorang biksu tua, dan seekor babi hitam kecil. Apa yang kau lakukan di gusanku? Tanya Master Pedang Gunung Kesepian dengan tenang. Kau menangkap istriku, dan kau bertanya kenapa? Wajah Julian tampak muram. Ia berkata, aku beri kau kesempatan. Bebaskan istriku segera, kalau tidak aku akan membantai Gunung Kesepian hari ini. Ketika Gusan mendengarnya, dia tahu itu adalah suami Sarah. Ia melirik Julian, dan setelah merasakan tingkat kultivasinya, ia menunjukkan sedikit rasa jijik di wajah tuanya dan berkata, mengandalkan tingkat kultivasi yang mulia surgawi agung. Lupakan saja, aku tidak akan mempermalukanmu. Aku berjanji padanya bahwa begitu kau datang kepadaku, aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku. Nak, berlututlah dan bersujudlah untuk menjadi muridku. Jangan khawatir, di gusanku, hal terakhir yang kita kekurangan adalah wanita cantik. Setelah kau menjadi muridku, kau bisa memilih murid perempuan gusan manapun. Berisik. Pada saat ini, cahaya pedang muncul. Cahaya pedang itu sangat aneh. Cahaya itu muncul tanpa suara dan langsung menembus tubuh Gusan. Ginjalnya hancur seketika. Master Pedang Gunung Kesepian langsung terluka. Dengan ketakutan di wajah tuanya, ia menunjuk babi hitam kecil yang berdiri di kehampaan dan berkata, Kamu apa? Babi hitam kecil mendengus dingin dan berkata, dia bahkan menangkap istri saudaraku, Santo Babi Hitam Kecil Agung. Dia benar-benar mencari kematian. Pukulan penghancur dunia. Aura pembunuh yang mengerikan meletus dari babi hitam kecil, dan tubuhnya tiba-tiba membesar, sebesar gunung. Surainya mulai bersinar, lalu aura mengerikan terpancar darinya. Bagaikan bilah pisau tajam yang tergantung di udara. Sang Master Pedang Gunung Kesepian merasakan aura berbahaya dan ingin melarikan diri saat ini, tetapi area itu telah terkunci. Sebelum dia bisa bereaksi, bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh kekuatan yang terkandung dalam surai itu menyapu seperti kekuatan yang luar biasa, menyerang Master Pedang dari Lonely Mountain. Master Pedang Gunung Kesepian segera melawan. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan ia menggunakan keahlian pedangnya untuk melawan. Akan tetapi, meskipun kekuatan pedangnya kuat, ia tidak mampu menahan serangan babi hitam kecil. Keterampilan pedangnya hancur dalam sekejap. Dan Gusan juga ditusuk oleh ribuan pedang. Tubuhnya penuh lubang dan jiwanya hancur. Julian dan Six Round sama-sama tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan lebih mengerikan daripada Yuyi, si jenius langka dari klan bulu, kata Julian sambil mengerutkan kening. Tindakan babi hitam kecil benar-benar mengejutkannya. Meskipun kultivasi babi hitam kecil baru berada di tahap awal Saint Tianzun, kekuatan yang dilepaskannya terlalu mengerikan.
Ia bahkan lebih mengerikan daripada Yu Yi dari klan bulu. Yu Yi hanya menggunakan jurus terlarang klan bulu, Tong Tianjutsu, untuk melawan Kais, yang berada di puncak tahap akhir Sein Tianzun. Namun, Julian merasa bahwa babi hitam kecil itu saat ini mampu melawan Kais. Hanya seekor semut, aku bisa menghancurkannya hanya dengan lambaian tanganku. Tubuh babi hitam kecil menjadi lebih kecil, dan dia berdiri di kehampaan dengan aura yang tak terkalahkan. Six Round mengacungkan jempol dan berkata, babi hitam kecil ini terlalu kuat. Dia baru berada di tahap awal Sein Tianzun. Kekuatannya lebih kuat dari puncak kekuatanku di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika kekuatanku pulih ke puncak, aku khawatir aku akan dikalahkan olehnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Six Round berada pada tahap akhir Sein Tianzun, tetapi ia mengakui bahwa ia tidak sebanding dengan babi hitam kecil dalam kehidupan sebelumnya. Babi hitam kecil muncul di hadapan Julian, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan berkata, Saudara Raja Naga, bagaimana dengan jurusku ini? Sangat kuat, kata Julian tulus. Pantas saja dipuji oleh Raja Naga. Ingat, kau berutang budi padaku. Aku tak peduli cara apapun yang kau gunakan, kau harus membawaku pergi. Aku tak ingin tinggal di dunia penjara ini. Aku ingin pergi ke berbagai alam yang kau sebutkan. Aku ingin pergi ke dunia gelap yang kau sebutkan. Aku ingin kembali ke bumi. Aku benar-benar tidak bisa membawamu pergi. Julian tampak tak berdaya, lalu berkata, hancurkan formasi pedang di sini untukku terlebih dahulu. Ada formasi pelindung gunung di sini. Bahkan dengan kemampuan pemahaman Julian, cepat atau lambat ia pasti akan mampu menghancurkan formasi itu, tetapi ini terlalu merepotkan. Lebih baik biarkan babi hitam kecil bertindak langsung. Hancurkan. Babi hitam kecil merentangkan tangannya dan seberkas energi muncul, menyerang formasi secara langsung. Formasi pelindung Gusan hancur dalam sekejap. Bab 2747, Ling Jue Cheng. Gusan juga merupakan sekte Tao yang kuat dengan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Ketika murid-murid Gusan ini melihat guru pedang Gusan dibunuh seperti ini, mereka begitu ketakutan hingga gemetar dan bahkan tidak berani bernapas. Sarah juga melihat adegan ini dan melihat Gusan terbunuh. Begitu Gusan terbunuh, formasi perlindungan gunung hancur, dan dia mengambil kesempatan ini untuk keluar dari formasi waktu. Suami. Dia berjalan cepat, muncul di hadapan Julian, dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Tidak apa-apa. Julian memeluk Sarah, membelai rambut hitamnya, dan berkata, maaf, aku ceroboh. Kalau aku tahu hal-hal ini akan terjadi, seharusnya aku membawamu pergi. Hei, berhentilah memamerkan kasih sayangmu di hadapanku, sang bijak agung. Babi hitam kecil tak tahan lagi. Sarah lalu melepaskan Julian. Ia menatap babi hitam kecil di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, siapa dia? Sebelum Julian sempat berbicara, babi hitam kecil melompat dari tanah dan muncul sejajar dengan Sarah. Ia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, halo, saudari naga. Saya babi hitam kecil, leluhur klan babi hitam kecil. Kata kakak ipar naga, membingungkan Sarah. Julian menjelaskan, dia dari bumi, dari sungai. Aku berasal dari periode ketika aku menjadi panglima naga Daxia. Entah kenapa, jiwaku muncul di dunia penjara ini, dalam bola energi misterius. Jiwaku telah dipelihara dalam bola energi ini selamanya dan telah menjadi begitu kuat. Oh, begitu. Sarah mengulurkan tangannya dengan ramah, menjabat tangannya pelan, dan berkata, halo, babi hitam kecil. Dia menyentuh tangan babi hitam kecil dengan lembut lalu menariknya kembali. Babi dan burung berguling-guling di tanah. Ahahaha, Dewi menjabat tanganku. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Ini bukan mimpi. Ini benar-benar bukan mimpi. Aku benar-benar menjadi lebih kuat. Petik 2. Julian dan Six Round saling memandang, dan garis-garis hitam muncul di dahi mereka. Sarah bingung. Babi hitam kecil berguling-guling sebelum bangkit, bulu-bulunya tertutup debu. Ia menggoyangkan tubuhnya, dan debu di bulu-bulunya langsung beterbangan. Bagaimana perjalanannya? Tanya Sarah. Wah, panennya bagus. Julian mengangguk dan menceritakan apa yang terjadi selama perjalanannya ke dunia regional ini. Baru saat itulah Sarah menyadari bahwa babi hitam kecil ini adalah binatang purba yang lahir di dunia regional. Mampu membunuh Master Pedang Gunung Kesepian dalam satu gerakan saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya babi hitam kecil ini. Kekuatannya jelas salah satu yang terbaik di dunia gelap di luar sana. Sayangnya, inilah dunia penjara. Ia lahir di dunia penjara dan ditakdirkan untuk tidak bisa keluar. Jika tidak, ini pasti akan sangat membantu Julian. Kemana selanjutnya? Tanya Six Round. Julian berkata, carilah suku emas, kayu, dan tanah, dapatkan prasasti ketiga suku itu sesegera mungkin, dan tinggalkan dunia penjara ini sesegera mungkin. Tidak. Babi hitam kecil langsung berkata, kau tidak bisa pergi. Jika kau ingin pergi, kau harus menemukan cara untuk membawaku pergi. Aku tidak ingin tinggal di dunia penjara ini. Meskipun dunia ini cukup luas, aku merasa tidak nyaman ketika mendengar bahwa ini adalah penjara. Bagaimana mungkin aku, sang bijak agung babi hitam kecil, bisa tinggal di dunia penjara ini?
Julian berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak bisa membawamu pergi. Aku hanya bisa membawamu pergi setelah aku memahami prasasti semua ras di dunia gelap di luar sana. Kalau begitu aku tidak peduli. Aku tidak bisa pergi, dan kamu juga tidak bisa pergi. Babi hitam kecil mulai bersikap tak berdaya. Julian tidak banyak bicara padanya. Sekarang dia harus menemukan ketiga suku itu secepat mungkin dan mendapatkan prasasti asli dari ketiga suku itu. Kamu, kemarilah. Sixraun menunjuk seorang murid Gusan di kejauhan yang gemetar ketakutan. Ketika murid itu melihat Sixraun menunjuk ke arahnya, dia begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Kau tidak mendengarku. Biksu tua itu memintamu datang, teriak babi hitam kecil. Teriakan itu membuat murid gunung kesepian itu ketakutan. Ia segera menghampiri dan berkata dengan wajah ketakutan, "Senior, ada apa?" Kau yang memberiku perintah." Giliran keenam bertanya, "Tahukah kau tentang tiga ras primitif, emas, kayu, dan tanah? Di mana mereka berada?" Murid dari Gusan tidak berani lalai dan menceritakan semua berita tentang tiga suku yang diketahuinya. Suku emas, kayu, dan tanah adalah suku-suku yang berdiri di pihak pengorbanan suci di antara suku-suku lima elemen. Ada juga orang-orang di suku mereka yang setengah langkah menuju kelupaan tertinggi, tetapi mereka yang setengah langkah menuju kelupaan tertinggi di suku mereka semuanya telah disegel dan dipenjara. Ketiga ras tersebut juga merupakan ras yang kuat di dunia penjara. Setelah mengetahui informasi ini, Julian dan timnya pergi. Dunia penjara, kota Lingjue. Ini adalah kota makmur di dunia penjara, dan juga merupakan area inti dari dunia penjara. Di dekat kota Lingjue, terdapat banyak gunung dan tanah suci. Gunung dan tanah suci ini dihuni oleh beberapa ras primitif yang kuat. Gunung suci ras emas, kayu, dan tanah berada di dekat kota Lingjue. Di luar kota Lingjue, seorang pria, seorang wanita, seorang biksu tua, dan seekor babi hitam kecil muncul. Seperti dugaanku, ini adalah area inti dari dunia penjara. Ada begitu banyak prasasti dan tanda asli yang tersimpan di dunia ini. Julian terkejut setelah merasakan sekelilingnya. Ya, Sixraun juga berkata, ini adalah area inti dunia penjara, dan dunia penjara dulunya adalah tanah leluhur. Semua ras lahir di tanah leluhur, dan kelahiran setiap ras akan memiliki prasasti asli. Meskipun prasasti asli ini diperoleh oleh ras tersebut, beberapa fragmen prasasti masih akan tertinggal. Seiring waktu, fragmen prasasti yang ada di dunia akan bertambah. Burung babi tidak tertarik pada hal-hal ini. Dia memandang sekelilingnya, mata gelapnya berputar-putar, dan saat pandangannya tertuju pada beberapa gadis cantik, dia bersiul. Melihat ekspresi babi hitam kecil yang menyedihkan, Sixraun tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya, babi hitam kecil, ini kota Lingjue, pusat dunia penjara. Terlalu banyak ras primitif dan terlalu banyak orang kuat yang ditempatkan di dekat sini. Aku akui kau kuat, tapi kau bukannya tak terkalahkan di dunia penjara ini. Jangan macam-macam. Kalau kau menyinggung keturunan orang kuat, kau akan mendapat masalah. Kau tak perlu mengingatkanku, aku tahu itu. Dan kau, biksu tua, kuingatkan kau lagi, panggil aku Resi Agung Babi Hitam Kecil, atau kau bisa memanggilku Tuan Babi Hitam Kecil. Babi hitam kecil tampak tidak puas. Setelah menemaninya beberapa saat, Julian juga sedikit memahami kepribadian babi hitam kecil. Dia hanya bicara omong kosong. Baiklah, ayo kita pergi, kita masuk ke kota dulu. Julian melangkah maju dan berjalan menuju kota Lingjue di depan. Berita terkini. Begitu memasuki kota, saya melihat seorang lelaki tua duduk di tanah. Di depannya terdapat sebuah kios. Di kios itu terdapat berbagai macam benda ajaib. Beberapa memancarkan cahaya aneh, dan beberapa memancarkan kekuatan misterius. Jalan keluar telah muncul. Pertarungan telah dimulai. Banyak orang kuat telah mulai bertarung. Orang tua itu duduk di tanah sambil berteriak-teriak dari waktu ke waktu. Hal ini menarik perhatian babi. Babi hitam kecil langsung muncul di hadapan lelaki tua itu, menariknya, dan bertanya, apa katamu? Bagaimana caranya pergi? Kemana harus pergi? Meninggalkan dunia penjara. Melihat seekor babi yang menariknya, lelaki tua itu langsung marah. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya, tetapi auranya diredam oleh babi itu. Orang tua itu kemudian menyadari bahwa babi hutan kecil ini adalah seorang ahli dan orang kuat. Tuan, tolong turunkan aku dulu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Bab 2748, Jimat Penembus Batas yang Melintasi Segalanya. Meski diseret babi, lelaki tua itu tetap menyambutnya dengan senyuman. Babi hitam kecil melemparkannya, lalu berkacak pinggang, menatapnya, dan bertanya, cara keluar yang kau sebutkan, apakah itu cara keluar dari dunia penjara? Orang tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, benar sekali. Katakan padaku. Babi hitam kecil menjadi bersemangat dan bertanya, bagaimana kita pergi? Orang tua itu berkata langsung, 300 prasasti asli, prasasti dari marga manapun boleh. Kamu sedang mencari kematian. Babi hitam kecil tiba-tiba menjadi marah. Ia melompat, menjambak rambut lelaki tua itu, mengepalkan tinjunya, dan mulai memukulinya. Orang tua itu ingin melawan, tetapi dia tidak bisa.
Babi hitam kecil mengendalikan kekuatannya dengan kuat, dan tak satu pun kekuatannya bocor. Kekuatan dahsyat itu langsung menyerang kepala lelaki tua itu, menyebabkan hidung dan matanya memar serta kepalanya berdarah. Apakah kamu masih menginginkan prasasti aslinya? Tanya babi hitam kecil sambil melemparkannya ke tanah. Tidak, tidak. Orang tua itu benar-benar ketakutan dan berkata, akan kukatakan padamu, akan kukatakan padamu. Julian dan yang lainnya di samping juga tertarik. Bukankah dikatakan bahwa makhluk-makhluk di dunia penjara tidak bisa pergi? Bagaimana mungkin ada cara untuk pergi sekarang? Jangan buang waktu, bicara saja. Babi hitam kecil sedikit tidak sabar. Orang tua itu berkata, ya, itu adalah metode yang dipikirkan oleh Sang Santo Jimat. Sang Santo Jimat disegel, tetapi ia selalu ingin membantu keturunannya pergi. Ia menghabiskan ribuan tahun, memanggil semua orang di Sekte Jimat, dan menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan jimat penembus batas yang dapat mengabaikan semua formasi. Namun, begitu jimat penembus batas itu lahir, berita itu menyebar dan diketahui oleh semua kekuatan dan ras besar. Sekarang mereka telah berkumpul di akademi tertinggi untuk bersaing memperebutkan tempat pertama di dunia. Siapapun yang bisa menjadi yang pertama di dunia akan mendapatkan jimat penembus batas yang mengabaikan semua formasi ini, dan kemudian mereka dapat meninggalkan dunia penjara ini. Setelah lelaki tua itu berkata demikian, Julian menyadari bahwa pertarungan memperebutkan posisi nomor satu dunia ini memiliki alasan, yaitu pertarungan memperebutkan jimat pemecah batas yang mampu menembus semua formasi. Ayo pergi ke Akademi Kekaisaran. Ada cara untuk pergi. Babi hitam kecil sangat gembira. Ia muncul di samping Julian dan yang lainnya dan berkata, jangan khawatir tentang prasasti tiga suku emas, kayu, dan tanah. Ayo kita pergi ke Istana Surgawi untuk melihatnya. Aku ingin bersaing memperebutkan posisi pertama di dunia. Aku ingin meninggalkan dunia penjara ini. Six Round meliriknya dan berkata, bukannya aku meremehkanmu. Meskipun kamu cukup kuat, kamu tidak cukup kuat untuk menjadi yang terbaik di dunia penjara. Ada banyak sekali ras yang dipenjara di dunia penjara. Meskipun kelima pemimpin besar itu diam-diam dipenjara dan disegel, dan para pembangkit tenaga listrik alam pelupa tertinggi setengah langkah lainnya juga dipenjara dan disegel, ada orang-orang yang benar-benar kuat di setiap ras utama. Orang-orang kuat ini telah lama berpraktik di dunia penjara, dan beberapa di antara mereka pasti telah mengambil setengah langkah menuju kondisi lupa tertinggi. Terlebih lagi, ada terlalu banyak ras dan makhluk yang dipenjara di dunia penjara. Dengan begitu banyak makhluk, para jenius pasti akan lahir. Ketika para jenius ini tumbuh dewasa, mereka akan menjadi sangat menakutkan. Julian juga berkata, Sixtun benar. Meskipun kau kuat, kau tidak cukup kuat untuk menjadi yang terbaik di dunia Prison World. Bahkan jika seorang ahli situasi pelupa tertinggi setengah langkah di penjara dan disegel, kau tidak bisa menjadi yang terbaik di dunia. Namun, kau bisa pergi ke akademi tertinggi ini. Mata Julian juga berputar. Kalau memang benar ada jimat penembus batas yang hebat, yang mampu menembus segala bentukan, dan memang ada makhluk hidup yang bisa keluar, maka ia harus pergi melihatnya, dan membina hubungan baik dengan makhluk hidup itu, sehingga setelah makhluk sakti ini keluar, ia bisa bergabung dengannya untuk menghadapi klan bulu, pemimpin keempat klan kuno. Babi hitam kecil tampak acuh tak acuh dan berkata, apakah kamu bisa menjadi yang terbaik di dunia, kamu harus berjuang untuk mengetahuinya. Dia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Menurutnya, selama dia mencapai setengah langkah kelupaan tertinggi, dia akan memiliki peluang. Makhluk setengah langkah maha tinggi tak terkalahkan ketika ia melupakan kondisi pikirannya. Makhluk setengah langkah maha tinggi tak terkalahkan ketika ia melupakan kondisi pikirannya, kata babi hitam kecil tanpa malu. Kalau begitu, mari kita pergi ke Akademi Kekaisaran dulu, kata Julian. Dia berurusan dengan klan bulu terutama demi Sarah. Karena Sarah ada di sisinya, dia tidak terburu-buru untuk pergi atau kembali. Dia pergi ke Istana Surgawi terlebih dahulu. Lagi pula, ini adalah dunia penjara. Di dunia-dunia penjara, terdapat banyak prasasti dan tanda. Meskipun prasasti itu tidak lengkap, namun sangat membantu pencerahan dan peningkatan formasinya. Dia berencana untuk terus berlatih di dunia penjara untuk sementara waktu setelah memperoleh prasasti asli dari tiga suku emas, kayu, dan tanah. Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihat. Six Round juga berkata, aku juga pernah mendengar tentang Fuzong. Dia adalah pendiri Fudao. Namun, setelah kekacauan di dunia gelap, semua orang di Fuzong dipenjara di dunia penjara. Kultivasi Six Round adalah seni jimat, dan dia juga ingin melihat jenis jimat pemecah batas apa yang dapat mengabaikan semua formasi. Setelah mencapai konsensus, mereka meninggalkan kota Lingjue dan menuju Istana Surgawi. Istana Surgawi adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia penjara. Markas besarnya tidak jauh dari kota Lingjue, area pusat dunia penjara. Dengan tingkat kultivasi Julian dan teman-temannya saat ini, mereka akan dapat mencapai Istana Surgawi dengan sangat cepat. Gunung-gunung suci tempat akademi tertinggi berada. Gunung belakang. Ada banyak orang kuat yang berdiri di sini. Semua pria kuat ini memiliki aura sekuat pelangi. Di aula utama akademi, terdapat para ahli tingkat atas dari berbagai kekuatan.
Setelah beberapa putaran kompetisi, 6 teratas di dunia penjara diputuskan. 6 makhluk di gunung belakang mewakili kekuatan tempur tertinggi di dunia penjara saat ini. Tentu saja, mereka yang disegel dan dipenjara di alam terlupakan tertinggi setengah langkah tidak termasuk. Di antara keenam orang kuat ini, ada satu orang yang benar-benar setengah langkah lagi dari keadaan lupa. Akan tetapi, hanya satu orang yang telah mencapai setengah langkah kelupaan tertinggi, dan selain itu, yang lainnya semuanya berada pada tahap akhir dari puncak keadaan kesempurnaan agung dari orang suci surgawi yang mulia. 5 orang kuat mengelilingi seorang makhluk setengah tingkat yang telah melupakan keadaan pikirannya. Karena, di mata kelima sakti tersebut, yang paling mengancam adalah alam kelupaan tertinggi setengah langkah. Hanya dengan menggabungkan kekuatan untuk mengalahkannya, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jimat penembus batas yang hebat ini, yang dapat menembus semua formasi. Pusat Gunung Suci. Seorang pria muda berjubah abu-abu melirik kelima makhluk di sekitarnya dan berkata dengan tenang, "Semuanya, kenapa kalian harus bertarung denganku? Aku sudah memasuki setengah tahap Supreme Oblivion. Jika kalian membiarkanku keluar, aku akan menemukan cara untuk menemukan orang-orang kuat dari ras primitif di luar dan memaksa mereka untuk membuka formasi. Lalu kita semua bisa pergi. Kenapa tidak?" Pria ini tak lain adalah makhluk sakti yang telah mencapai tahap melupakan semua emosi dan hanya setengah langkah lagi dari Yang Maha Kuasa. Ia adalah makhluk dari klan surgawi dan namanya Chandler. Chandler adalah pendiri istana surgawi. Ketika ia terjebak di dunia penjara, ia telah mencapai puncak alam suci surgawi yang mulia. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, ia akhirnya memasuki alam setengah langkah kelupaan tertinggi. Aku sudah muak dengan dunia penjara ini. Aku harus mendapatkan jimat pendobrak batas. Aku tidak ingin tinggal di tempat jelek ini lagi. Siapapun yang mendapatkan jimat pendobrak batas ini akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Kelima makhluk hidup di sekelilingnya berbicara satu demi satu. Kalau begitu, ayo kita serang bersama. Aku tidak perlu takut pada istana surgawi. Chandler di tengah membuka tangannya, auranya meroket hingga ekstrim. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jika kau tidak memasuki setengah langkah kelupaan tertinggi, kau tidak akan pernah tahu kekuatan setengah langkah kelupaan tertinggi." Pada saat ini, kelima makhluk hidup di sekitarnya menyerang secara bersamaan. Bab 2749, Masalah. Pertempuran pecah di gunung belakang Akademi Kekaisaran. Makhluk-makhluk ini semuanya adalah manusia kuat tingkat atas. Meskipun kelima manusia kuat ini belum mencapai setengah tahap kelupaan tertinggi, mereka semua berada di puncak kesempurnaan agung dari almarhum Santo Surgawi, dan mereka telah lama berada di alam ini. Pengendaliannya terhadap kekuasaan sungguh mengerikan. Mereka dapat melakukannya tanpa membiarkan kekuatan mereka keluar, dan setiap kekuatan mereka digunakan untuk menyerang musuh. Meskipun pertempuran ini tidak terlihat sengit, namun sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan nyawa. Di luar aula utama akademi tertinggi, banyak sekali tokoh berpengaruh menyaksikan pertempuran ini, memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan wawasan. Jika mereka bisa memahami sedikit saja, itu pasti akan bermanfaat bagi mereka seumur hidup. Beberapa pria kuat bersaing untuk mendapatkan posisi teratas di dunia. Pada saat ini, Julian dan yang lainnya sudah muncul di luar istana surgawi. Begitu mereka muncul, mereka merasakan fluktuasi kekuatan yang datang dari gunung belakang istana surgawi. Meskipun kekuatannya tidak meluap atau menyebar, aura tak terlihat memengaruhi ruang ini dan bahkan dunia ini. Itu agak menakutkan. Sixtun juga mengerutkan kening dan berkata, beberapa orang kuat saling bertarung, tetapi mereka tidak menghancurkan apapun. Ini menunjukkan bahwa mereka terlalu kuat mengendalikan kekuatan mereka. Julian mengangguk sedikit. Meskipun dia bisa melepaskan kekuatannya tanpa menghancurkan apapun di dunia, dia tidak bisa melakukannya dalam pertempuran. Setelah melihat pertempuran ini, babi hitam kecil tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia berkata dengan ekspresi frustrasi, "Saya tidak dapat mengalahkan siapapun dari orang-orang kuat ini." Berhenti. Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Segera setelah itu, murid-murid dari Akademi Kekaisaran muncul dan menghalangi jalan mereka. Ini Akademi Kekaisaran. Orang luar tidak diizinkan mendekat. Pergi. Sebelum Julian sempat berkata apa-apa, babi hitam kecil melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat muncul, dan murid istana surgawi yang menghalangi jalan langsung terhempas. "Jangan main-main," kata Julian tepat waktu, "ini istana surgawi. Saat ini, istana surgawi telah mengumpulkan orang-orang kuat dari dunia penjara. Jika kalian bertindak di sini, apakah kalian mencari kematian?" Babi hitam kecil kemudian menyingkirkan ekspresinya yang acuh tak acuh dan berkata dengan serius, "Kamu sudah terbiasa diganggu di kehidupan sebelumnya. Ketika kamu mengalami hal seperti ini di kehidupan ini, kamu mau tidak mau ingin bertindak. Aku akan menahan diri di masa depan." Babi hitam kecil menyerang dan melukai seorang murid istana surgawi, yang langsung menarik perhatian orang-orang kuat istana surgawi, tetapi orang-orang kuat ini sama sekali tidak ingin memperhatikan Julian dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka semua menatap tajam ke arah pertempuran di belakang gunung.
Julian dan rekan-rekannya juga memasuki Akademi Kekaisaran dan muncul di luar aula utama Akademi Kekaisaran tanpa halangan apapun. Banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Mereka yang bisa tampil di sini semuanya adalah orang-orang kuat, dan yang terlemah berada di alam suci surgawi yang mulia. Mereka berasal dari berbagai ras primitif dan berbagai kekuatan, dan mereka semua datang untuk bersaing memperebutkan posisi teratas di dunia. Namun, setelah banyak pertempuran, mereka semua tersingkir. Ketika Julian dan kelompoknya tiba, orang-orang kuat ini terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Julian juga menyaksikan pertempuran di gunung yang jauh. Ini adalah pertarungan 1 lawan 5. 5 dewa surgawi suci di tahap akhir alam kesempurnaan agung tengah bertarung melawan alam tertinggi terlupakan yang setengah langkah. Meskipun alam kelupaan tertinggi setengah langkah kuat, dia masih kesulitan menghadapi 5 dewa surgawi suci yang berada di tahap akhir dan puncak kesempurnaan agung. Pada saat ini, Chandler sudah terluka, tetapi lukanya tidak terlalu serius atau fatal, dan dia masih memiliki kekuatan tempur. Kelima makhluk lainnya semuanya mengalami luka-luka di tubuh mereka. Pertempuran ini berlangsung lama. Chandler yang telah melupakan keadaan pikiran dan emosi di istana tertinggi setengah langkah bertarung melawan 5 orang di antara mereka sendirian, mengalahkan 5 orang kuat, memaksa 5 orang kuat itu mundur, dan merebut tempat pertama di dunia. Siapa lagi? Istana Surgawi, di puncak gunung belakang. Chandler, yang rambutnya acak-acakan, tampak malu. Ia memandangi 5 pria perkasa yang jatuh di hadapannya dan kehilangan kemampuan bertarung mereka, lalu tak kuasa menahan tawa. Master Jimat, aku telah memenangkan juara pertama di dunia. Tolong berikan aku jimat pendobrak batas agung. Chandler memandang keluar aula utama istana akademi tertinggi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri. Sebuah kotak muncul di tangannya. Kotak itu sangat indah dan penuh dengan rune. Ini adalah jimat penembus batas yang telah lama dikumpulkan oleh Sekte Jimat saya dengan berbagai macam bahan untuk disempurnakan. Hampir semua bahan di dunia penjara yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jimat penembus batas tersebut telah dikonsumsi oleh Sekte saya. Bahan-bahan di seluruh dunia penjara hanya dapat digunakan untuk menyempurnakan satu. Pria tua itu mengenakan jubah putih. Rambut dan janggutnya putih, dan raut wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan dan kekecewaan. Dia adalah pemimpin Sekte Fu saat ini. Akan tetapi, dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan rune seperti itu. Ini diciptakan oleh leluhurnya, Sekte Fu. Pendiri Sekte Fu adalah makhluk kuat yang setengah langkah lagi dari keadaan lupa dan dipenjara dan disegel. Namun, pendiri Sekte Fu tidak mau terjebak di sini, jadi ia mengerahkan segenap upaya untuk menciptakan rune semacam itu. Setelah upaya berulang kali, ia akhirnya menyempurnakan rune penembus batas yang dapat menembus semua formasi ini. Namun, begitu jimat penembus batas disempurnakan, berita itu bocor dan banyak orang kuat datang berkunjung. Maka terjadilah perebutan posisi nomor 1 di dunia. Sampaikan salamku kepada senior jimat. Jangan khawatir, saat aku muncul nanti, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu, kata Chandler. Pada saat ini, mata burung babi di samping Julian berputar-putar. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergerak. Mayat itu secara misterius muncul di hadapan pemimpin Sekte Fu. Sebelum pemimpin Sekte Fu bisa bereaksi, kotak di tangannya direnggut oleh babi hitam kecil. Anak muda, beraninya kau. Anak muda, kamu mencari kematian. Pada saat ini, banyak orang kuat bereaksi dan mengambil tindakan cepat. Akan tetapi, begitu babi hitam kecil merebut kotak itu, tubuhnya menghilang, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya hanya menyerang bayangannya. Dunia neraka, di suatu tempat. Babi hitam kecil muncul, dan begitu muncul, dia meludahkan seteguk darah. Dia tidak berani ceroboh, dan segera menahan napas, lalu pergi lagi dan menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Pada saat orang-orang kuat lainnya bereaksi, burung babi itu sudah melarikan diri. Para sakti ini segera menyebarkan indera ketuhanan mereka untuk mencari keberadaan babi hitam kecil, tetapi babi hitam kecil punya beberapa trik. Ia menyembunyikan napasnya sendiri. Bahkan jika para sakti dari dunia penjara berkumpul di sini, mereka tidak dapat merasakan keberadaan babi hitam kecil. Julian, Sarah, dan Six Round benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa babi hitam kecil ini begitu berani menentang aturan dan merebut jimat pemecah batas yang dapat menembus semua formasi. Ketiganya saling berpandangan, semua dengan ekspresi ngeri. Pada saat ini, mereka bertiga terkepung. Orang-orang di sekitar mereka semua sungguh kuat. Siapapun di antara mereka bisa mengguncang dunia hanya dengan hentakan kakinya. Para senior yang terhormat, tolong dengarkan saya. Six Round memegang kepalanya dengan kedua tangan, berjongkok di tanah, dan berkata, saya tidak seangkatan dengan babi hitam kecil itu. Percayakah kalian? Setelah merasakan aura pembunuh yang kuat, Julian secara sadar memegang kepalanya dengan tangannya dan berjongkok di tanah. Melihat ini, Sarah melakukan hal yang sama. Merasakan aura pembunuh yang semakin kuat, Julian pun sedikit takut. Ia pun berkata tepat waktu, aku datang dari dunia luar. Aku bisa masuk dan keluar dunia penjara dengan bebas.
Aku tak perlu merebut jimat penghancur batas untuk keluar. Aku sungguh tidak sependapat dengan babi hitam kecil itu. Menghadapi sekumpulan orang kuat yang berada di tahap akhir Saint Tianzun, atau bahkan di tahap akhir Great Perfection, atau bahkan setengah langkah menuju Supreme Forgetfulness Realm, Julian sama sekali tidak memiliki emosi. Bab 2750, bertaruh pada Julian. Julian, Sarah dan Six Round berjongkok di tanah. Banyak orang kuat berkumpul di sekitar, namun tak satu pun dari mereka mengambil tindakan, melainkan melihat ke arah istana surgawi. Wajah Chandler tampak sangat muram. Banyak sekali orang kuat berkumpul, dan ia mengalahkan mereka semua, membayar harga yang sangat mahal untuk menjadi yang terbaik di dunia, dan akhirnya mendapatkan rune pendobrak batas ini. Namun, ia tidak menyangka rune itu diambil sebelum ia mendapatkannya. Siapapun yang berani mengambil apa yang menjadi haknya, berarti mencari kematian. Siapa namamu, apa rasmu, dan apa asalmu? Tanya Chandler dengan suara dingin dan wajah muram. Julian segera berkata, nama saya Julian, saya manusia dari dunia luar dunia penjara. Saya datang ke dunia penjara untuk menemukan prasasti asli dari 3 suku, emas, kayu, dan tanah. Kami sungguh tidak mengenal babi hitam kecil itu. Ia adalah binatang purba yang lahir di dunia regional sebelumnya. Banyak makhluk telah melihatnya, dan pendeta senior yang terpenjara di kedalaman jutaan gunung di dunia regional juga mengetahui hal ini. Perkataan Julian mengandung banyak informasi. Dari dunia luar, Chandler mengerutkan kening, lalu bertanya, apakah Anda petugas patroli dunia penjara? Tidak, bukan itu, Julian menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia tahu tentang patroli penjara dunia. Sebelum lampu minyak dicuri, ada petugas patroli yang memasuki dunia penjara dengan lampu minyak untuk memeriksa situasi di dunia penjara. Lampu minyak yang masuk ke dunia penjara dicuri oleh Master Pavilion Tianji, yang juga merupakan keturunan klan surgawi. Tiantai mencuri lampu minyak itu, tetapi terluka. Keberadaan lampu minyak itu tidak diketahui. Saya baru saja menemukan lampu minyak itu belum lama ini. Kunci dia terlebih dulu. Chandler mengeluarkan perintah. Setelah itu, kultivasi Julian, Sarah, dan Six Round disegel dan mereka dipenjara di ruang bawah tanah akademi tertinggi. Akademi Kekaisaran mulai mencari burung babi di seluruh dunia. Selama periode ini, orang-orang kuat dari Istana Surgawi juga datang untuk menginterogasi Julian dan teman-temannya. Julian dan teman-temannya menceritakan semua yang mereka ketahui, bahkan asal-usul mereka. Mereka tidak menyembunyikan apapun. Burung babi itu bersembunyi, dan meskipun Istana Surgawi bergabung dengan banyak kekuatan besar di dunia penjara, mereka tidak dapat menemukannya. Istana Surgawi, Aula Utama. Chandler duduk di kursi pertama, dan di bawah aula ada Julian, Sarah dan Six Round. Julian, benarkah? Chandler menatap Julian dan bertanya. Ya, Julian mengangguk dan berkata, kami benar-benar tidak ada hubungannya dengan babi hitam kecil itu. Kami tidak menyangka dia berani mengambil barang-barang dari Akademi Kekaisaran. Sambil berbicara, Julian mengeluarkan lampu minyak dan berkata, aku punya lampu minyak. Aku bisa masuk dan keluar dunia penjara dengan bebas. Aku tidak perlu mengambil risiko untuk merebut jimat penembus batas yang bisa menembus semua formasi. Aku percaya padamu untuk saat ini, kata Chandler dengan tenang, lalu bertanya, bagaimana situasi di luar sekarang? Julian berkata dengan jujur, sejak para senior di penjara di dunia penjara, dunia gelap telah menandai dimulainya era yang dipimpin oleh 4 klan gelap kuno, yaitu klan bulu, klan dewa, klan pemakaman, dan klan dunia bawah. Namun, klan bulu sangat mendominasi dan ingin menguasai dunia gelap. Selama bertahun-tahun, mereka telah memicu banyak kekacauan. Di antara mereka, mereka menyatukan banyak ras untuk menghancurkan klan es dan menggulingkan klan dunia bawah. Namun, kekacauan klan dunia bawah telah diselesaikan oleh generasi baru pemimpin klan dunia bawah. Julian berbicara singkat tentang situasi dunia gelap di luar. Chandler mendengus dingin dan berkata, jika kita tidak kalah dalam perang, jika ras yang kalah tidak dipenjara di sini, klan bulu tidak akan bisa begitu sombong. Ya. Julian mengangguk berulang kali dan berkata, klan bulu terlalu mendominasi. Kali ini aku datang untuk mencari prasasti asli ketiga klan, terutama untuk mengumpulkan kutukan 5 elemen untuk menyembuhkan seorang pria kuat dari klan es dan menghadapi 4 klan gelap kuno bersama dengan kepala istana klan es. Six Round, yang berdiri di samping, juga angkat bicara, senior adalah anggota klan surgawi yang kuat, Master Pavilion Tianji juga anggota klan surgawi, dan saya adalah bawahan Tiantai yang paling terpercaya. Kita berasal dari asal yang sama. Jangan khawatir, senior. Setelah aku memahami semua prasasti asli dunia gelap, aku akan bisa membuka formasi dan membiarkanmu pergi, Julian bersumpah. Hehe. Chandler tersenyum tipis. Julian tiba-tiba mendapat ide dan berkata, senior, Anda juga bisa meminta sekte jimat untuk memberitahu Anda cara menyempurnakan jimat penembus batas yang dapat menembus semua formasi. Saya akan meninggalkan dunia penjara dengan daftar jimat tersebut dan mencari bahan untuk disempurnakan di dunia luar. Setelah itu, saya akan kembali ke dunia penjara dan memberikan jimat penembus batas itu kepada Anda, lalu membiarkan Anda pergi. Ide bagus.
Chandler juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan berkata, terlalu banyak makhluk di dunia penjara, sehingga sumber daya kultivasinya terbatas. Jika berada di dunia luar, kita pasti bisa menyempurnakan sejumlah besar jimat penembus batas yang dapat menembus semua formasi. Perkataan Julian memberi Chandler harapan untuk pergi. Setelah itu, Julian dan rekan-rekannya diatur untuk tinggal sementara di Istana Surgawi, dan kali ini mereka tidak dipenjara di ruang bawah tanah. Akademi Kekaisaran, Gunung Suci, di sebuah istana. Julian menghela napas lega dan berkata, kali ini nyaris saja. Untungnya, saya membawa lampu minyak di tangan untuk membuktikan bahwa saya berasal dari dunia luar. Kalau tidak, saya pasti sudah dibunuh oleh babi hitam kecil itu. Ya. Six Round pun berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, sekelompok orang kuat, salah satu dari mereka lebih kuat dariku dalam kondisi puncakku di kehidupan sebelumnya. Julian kini tampak lebih santai. Ia bersandar di kursinya dan berkata dengan malas, kali ini aku telah menjalin hubungan dengan orang terkuat di dunia penjara. Dengan adanya dia, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan prasasti asli suku emas, kayu, dan tanah. Julian dan yang lainnya menunggu dengan sabar di Akademi Kekaisaran. Istana Surgawi telah mengumpulkan beberapa orang paling berkuasa di dunia penjara. Telah dipastikan bahwa Julian memang berasal dari dunia luar, dan dia bukan petugas patroli dunia penjara. Dia datang ke dunia penjara untuk mendapatkan prasasti asli suku emas, kayu, dan tanah. Chandler berbicara. Pemimpin Sekte Fu berkata dengan dingin, dari manapun asalnya, babi hutan kecil itu ikut bersama mereka. Sekarang babi hutan kecil itu telah mengambil jimat penembus batas yang tersisa. Jika kalian ingin mendapatkan jimat penembus batas, kalian harus mulai dengan mereka. Korup. Chandler mengumpat dan berkata, mereka dari dunia luar. Jika kita memberinya metode pemurnian jimat penembus batas yang dapat menembus semua formasi dan membiarkannya mengeluarkannya, ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar, dan dia pasti akan mampu memurnikan banyak jimat penembus batas. Dengan cara ini, semua orang bisa pergi. Pada saat itu, seorang pria kuat bertanya, apakah Julian dapat diandalkan? Benar, kalau dia tidak bisa diandalkan dan kita biarkan saja dia pergi, bukankah kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk pergi lagi? Banyak orang kuat yang menindaklanjuti dan bertanya. Kuncinya sekarang terletak pada apakah Julian dapat diandalkan atau tidak. Seharusnya bisa diandalkan. Chandler berkata dengan tenang, firasatku tidak salah. Satu-satunya cara sekarang adalah bertaruh pada anak ini, memberinya metode pemurnian jimat penembus batas, biarkan dia mengambilnya, mencari bahan di dunia luar untuk memurnikan jimat penembus batas, lalu membawanya kembali. Bagaimana dengan babi hutan kecil itu? Ya, kita tidak bisa membiarkannya seperti ini begitu saja, kan? Banyak orang kuat memandang Istana Surgawi. Chandler memikirkannya dan berkata, kalau begitu, mari kita gunakan Julian dan yang lainnya untuk mencoba memancing babi hitam kecil itu keluar. Aku tidak tahu trik apa yang digunakan babi hitam kecil ini, tapi aku pun tidak bisa merasakan kehadirannya. Bersambung.